Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat Bapak Ibu guru di Indonesia yang sementara menunggu jadwal PPG, jadwal UP PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Wasito. Saya adalah alumni PPG kategori 1 di tahun 2022. Tepatnya di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu setelah mengikuti PPG ini berharap bisa lulus UP ya. Namun jika Bapak Ibu mau lulus, saya punya tips ya, berbagi tips ya. Ya, 4 langkah sakti supaya lulus UP hanya 1 kali tes. Jika Bapak Ibu menerapkan 4 langkah ini, saya yakin Bapak Ibu akan lulus UP seperti saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, bukan saya bermaksud untuk sombong, tetapi saya sangat berharap Bapak Ibu juga semua guru di Indonesia ini bisa lulus PPG dalam segala kemudahan. Ya, tentunya ya dengan segala kemudahan dan bisa sama-sama mendapatkan sertifikat pendidik dan memiliki gelar GR. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang tentunya sehat dan tetap semangat, apa saja 4 langkah yang bisa Bapak Ibu terapkan supaya Bapak Ibu bisa lulus UP hanya dengan 1 kali tes? Oke, langkah yang pertama Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah konsisten membaca modul. Bapak Ibu, sebelum melaksanakan proses pembelajaran di LMS atau Learning Management System di LMS PPG, kan ada modul di dalamnya yang kita download. Nah, saya yakin Bapak Ibu sangat jarang membuka modul itu. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mulai hari ini sambil menunggu jadwal ujian terbit, Bapak Ibu mulailah konsisten membaca modul-modul itu. Karena soal-soal, baik soal pedagogik ataupun soal profesional itu tidak terlepas dari modul. Ya, hanya mungkin redaksi katanya atau kalimatnya lah yang sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya itu mendekati yang ada di modul. Jadi kalau Bapak Ibu konsisten membaca modul itu ya, dan latihan menjawab soal yang ada di modul itu, saya yakin Bapak Ibu tidak akan kesulitan dalam menjawab soal yang akan Bapak Ibu hadapi. Itu yang pertama. Jadi konsisten Bapak Ibu. Dalam membaca modul Bapak Ibu itu dalam 1 hari itu tidak mesti harus 1 modul full itu dihapuskan. Tetapi ada caranya membaca modul, mempelajari modul itu. Cari sesuai dengan kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu download kisi-kisinya, lalu kemudian cari poin-poin penting sesuai kisi-kisi itu kemudian yang ada di modul. Kalau Bapak Ibu bisa print itu modul. Tapi kalau nggak bisa print, ya cukup Bapak Ibu cari kata-kata kuncinya, ya Bapak Ibu pelajari dengan konsisten. Ya minimal 1 hari itu 15 menit sampai 20 menit lah Bapak Ibu sediakan waktu untuk membaca modul. Karena Bapak Ibu, saya itu sebelum ujian Bapak Ibu, saya konsisten Bapak Ibu. Jadi setiap saya sudah mengajar, saya usahakan kalau ada waktu luang itu saya membaca modul itu. Saya membaca sedikit-sedikit, habis itu lanjut lagi misalnya mengajar. Nanti kalau sudah di rumah, sudah saya nggak ada aktivitas, habis maghrib itu, habis sholat maghrib, itu saya kemudian membaca modul. Mau tidur bahkan Bapak Ibu terkadang itu sambil di ranjang itu baring-baring ya, di kasur itu sambil membaca modul gitu. Sambil membaca modulnya pelan-pelan sedikit-sedikit Bapak Ibu, tetapi konsisten. Nah, ya sambil menunggu jadwal itu Bapak Ibu, menunggu. Karena saya yakin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu konsisten membaca itu akan memperbanyak literasi, itu akan banyak informasi-informasi yang Bapak Ibu ketahui tentang itu. Itu jurus yang pertama, ya, membaca modul ya. Lalu jurus yang kedua Bapak Ibu apa? Perbanyak latihan menjawab soal. Ya, perbanyak latihan menjawab soal, itu jurusnya. Saya di mana Bapak Ibu kita bisa latihan menjawab soal. Bapak Ibu tidak perlu khawatir menjawab di mana saya bisa dapatkan soal-soal yang bisa saya gunakan untuk pelatihan.
Ada dua yang saya gunakan Bapak Ibu untuk saya latihan menjawab soal. Yang pertama, saya menggunakan Quizy. Aplikasi Quizy itu saya bukan bermaksud untuk promosi nih Bapak Ibu, tapi ada situs Quizy yang berbasis Android, ada juga yang bisa websitenya. Itu banyak sekali guru-guru di Indonesia itu yang sudah membuat soal-soal latihan di situ Bapak Ibu, yang soalnya itu bisa kita manfaatkan untuk latihan menjawab soal. Saya tulis itu di Quizy Bapak Ibu, latihan soal pedagogik misalnya. Muncul semua itu Bapak Ibu, latihan soal pedagogik muncul semua, dan itu gratis untuk kita latihan menjawab soal. Nah, kemudian saya juga mau menjawab, bagaimana sih soal PTK itu? Saya ketik juga di Quizy Bapak Ibu, soal PTK. Sampai soal-soal profesional itu saya latihan di Quizy. Dan soalnya, ya saya rasa itu hanya kalimat saja yang berbeda, tetapi kalau kita sering menjawab, jadi kita nanti tidak kaget ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan jawaban Bapak Ibu. Jadi kita nggak salah pilih nanti menjawab soal-soal itu. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa melihat soal-soal seperti itu. Kalau salah diulang, latihan terus. Itu yang pertama di Quizy. Lalu yang kedua, saya membuka YouTube Bapak Ibu. Membuka YouTube, ya, latihan membuka YouTube, latihan soal dari YouTube. Kan kadang itu banyak guru-guru yang berbaik hati gitu ya, yang membuat contoh-contoh soal yang ya ini loh kemungkinan yang muncul nanti saat UP, ya itu kan bisa kita nonton itu video, kita pelajari soalnya, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bisa juga nonton dulu di YouTube baru kita latihan soalnya di Quizy, kan gitu Bapak Ibu, secara konsisten lagi Bapak Ibu ya, sebentar-sebentar aja Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil ngopi kan, Bapak Ibu sambil ngopi-ngopi, sambil makan kue, sambil cerita-cerita sama keluarga, Bapak Ibu buka Quizy. Ya, itu yang saya lakukan Bapak Ibu, latihan, sehingga saya tidak kaget nanti saat menjawab dan berhadapan dengan soal-soal seperti itu. Nah, kemudian jurus yang ketiga Bapak Ibu adalah the power of prayer. Nah, kekuatan doa Bapak Ibu. Kita harus minta doa, ya, doa siapa? Nah, ini terkadang yang dianggap sepele oleh sebagian orang yang tidak melaksanakan ini dengan betul-betul. Ada yang terlewatkan. Doanya siapa? Doa yang paling pertama itu Bapak Ibu adalah doa orang tua. Bapak Ibu jangan lupa minta doa sama mereka, sampaikan ke mereka yang orang tuanya masih hidup. Sampaikan ke mereka bahwa Pak, Mak, saya sementara ini mau ujian, mohon didoakan, ya kan gitu. Itu bahasa Bapak Ibu aja, gimana menyampaikan kepada mereka. Lalu minta doa anak dan istri, ya. Saya itu kalau mau tidur jalan-jalan, saya selalu bilang sama istri, doakan ya supaya saya bisa lulus ujian UP ini dan bisa bersertifikasi, kan gitu. Kalau saya lagi baring-baring sama anak mau tidur, itu saya bilang, nah doakan ya Bapak supaya bisa menjawab soal itu dengan mudah dan bisa lulus. Nah, itu doa yang pertama, lingkungan keluarga kita dulu. Lalu yang doa yang kedua itu adalah doa dari siapa Bapak Ibu? Dari rekan-rekan sejawat kita. Di mana? Di sekolah, di dekat rumah. Ya, kalau di sekolah kan tentu terkadang kita banyak salah sama mereka, atau terkadang kita bercanda kelewatan. Kemudian minta doa sama pimpinan karena selama kita PPG kita sering meninggalkan ya, atau kurang maksimal dalam menjalankan tugas mengajar selama kita PPG. Nah, kita minta doa kepada mereka, minta maaf Pak, maafkan saya jika selama PPG saya belum maksimal menjalankan proses pembelajaran karena sementara ikut PPG. Jangan malu Bapak Ibu, ya jangan malu, supaya dosa-dosa kesalahan itu menjadi berguguran, sehingga hati kita menjadi bersih dan nanti ujian pun menjadi enak Bapak Ibu. Tuh. Lalu doa yang ketiga, doa siapa Bapak Ibu? Doa dari siswa Bapak Ibu, peserta didik. Ingat Bapak Ibu tidak akan bisa sukses melaksanakan PPL dan membuat video UKIN tanpa peserta didik Bapak Ibu. Tanpa kerjasama dengan peserta didik, Bapak Ibu tidak akan sukses melaksanakan PPL, tidak akan sukses membuat video UKIN. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan, jangan malu meminta doa sama anak-anak. Saya itu Bapak Ibu, saya sampaikan ke mereka, anak-anak, Bapak berterima kasih karena selama ini anak-anakku semua sudah berpartisipasi,
membantu Bapak melaksanakan PPL sampai membuat video UKIN. Dan pada hari ini beberapa minggu ke depan Bapak ingin melaksanakan ujian, Bapak memohon maaf, meminta doa, kan seperti itu Bapak Ibu. Nyaman Bapak Ibu kalau kita sudah lakukan itu dengan enak, kita mengharapkan doa dari mereka. Ya paling tidak walaupun ada misalnya 20 dari mereka, yang dikabulkan setidaknya adalah salah satu di antara mereka untuk kita, kan pasti Bapak Ibu. Saya yakin kalau mereka berdoa dan kita mengharap dengan ketulusan doa itu, saya yakin pasti akan ada dikabulkan Bapak Ibu. Percaya itu. Nah, itu yang jurus ketiga. Dan jurus yang keempat, Bapak Ibu harus sigap dan siap mempersiapkan peralatan. Komputernya harus siap Bapak Ibu, harus aman ya. Jangan gunakan komputer yang sudah mulai agak macet-macet. Kalau komputernya sudah mulai agak hang Bapak Ibu, segera perbaiki, install ulang. Kalau perlu ya install ulang. Lalu yang kedua Bapak Ibu, siapkan HP yang tidak hang-hang. Ya, siapkan HP yang tidak hang-hang. Kalau HP-nya mulai ada kendala, pinjam kepada ponakan, pinjam kepada istri atau siapa saja yang siap HP-nya digunakan saat ujian nanti. Nah, lalu siapkan data Bapak Ibu ya minimal 10 sampai 15 GB lah. Saya 10 sampai 15 GB itu tidak habis Bapak Ibu. Tidak habis. Jadi nggak perlu khawatir atau takut, itu tidak habis. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan 4 jurus itu dengan maksimal, saya yakin Bapak Ibu pasti akan lulus seperti saya. Bukan saya bermaksud sombong Bapak Ibu, tapi apa yang saya lakukan, yang saya sampaikan tadi itu adalah bagian yang menentukan saya lulus Bapak Ibu. Karena kalau saya nggak lakukan 4 langkah itu, ya mungkin saja saya bisa saja ikut retaker, tapi karena saya sudah melakukan kemampuan yang itu, dan saya bisa berusaha dengan maksimal, dengan secara konsisten, alhamdulillah, berkat semuanya, alhamdulillah akhirnya saya bisa lulus 1 kali tes Bapak Ibu kegiatan ujian UB ya. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin punya jurus masing-masing untuk lulus, tetapi jurus ini sifatnya hanya sebagai informasi tambahan, bisa diikuti bisa juga tidak Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibunya masing-masing. Karena saya membuat video ini hanya berharap Bapak Ibu, guru-guru yang ada di Indonesia semua ini bisa sama-sama lulus dengan seperti saya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, bisa lulus PPG itu adalah suatu kesyukuran yang betul-betul sampai hari ini. Karena banyak jutaan peserta PPG yang belum terpanggil, bahkan belum rezeki. Trik yang saya lakukan ini Bapak Ibu, ini adalah trik juga ketika saya ingin menghadapi pretest. Dan saya 1 kali pretest juga Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan metode seperti ini, 4 langkah itu Bapak Ibu, saya bisa lulus pretest, kemudian saya juga bisa lulus UB Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu, saya tidak bermaksud sombong. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa lulus dan menjadi guru profesional untuk mencerdaskan anak bangsa yang kemudian diapresiasi oleh pemerintah dan diberikan gelar GR. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat.